Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat. Hari ini kita mau mengawali segala pekerjaan kita di dalam firman Tuhan, supaya Tuhan yang meneguhkan kita. Amin. Buka hati dan pikiranmu, terima Roh Kudus Tuhan, supaya Dia yang memimpin kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, karena kesal dan panas hati ketika seorang manajer dimarah-marahi oleh direktur utamanya karena dia dinilai tidak becus bekerja, ketika pulang ke kantornya, dia juga melampiaskan kemarahan yang sudah disampaikan kepada dari bosnya itu, dari direktur utamanya itu kepada pegawai-pegawainya. Kalian adalah sumber kesalahan-kesalahan semuanya. Salah seorang daripada anggota manajer itu adalah seorang ayah. Dan dia juga pulang dengan panas hati karena sudah dimarah-marahi oleh manajer tersebut. Sampai di rumah dia ketuk pintu rumah, belum terbuka. Ketika dibukakan, dia marah sekali kepada istrinya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa pintunya terlalu lama dibuka. Dia katakan, kemana saja, apa saja yang kamu kerjakan di belakang. Kemudian istrinya sangat-sangat sedih dan kesal mendengar muntahan-muntahan emosi daripada suaminya. Dia bingung kenapa suaminya marah-marah. Kebetulan ketika kebingungannya itu dan kesedihannya itu, anaknya pulang dari bermain-main dan dia kotor. Lantas sang ibu juga melampiaskan kemarahannya kepada sang anak. Dia marah-marah begitu rupa kepada anaknya tersebut, sehingga anaknya juga menjadi sedih dan kesal. Ketika kesedihan dan kekesalan yang terjadi karena kemarahan sang ibu, dia lagi duduk, ternyata lewatlah kucing di depannya. Dia katakan, ini juga ngapain lewat-lewat lagi. Dia juga marah kepada kucing yang lewat itu. Dia tumpahkan kemarahannya kepada kucing karena dia tidak akan mungkin marah kepada ibunya atau kepada sang ayah atau kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apa yang mau kita lihat dari situ? Orang sering sekali melampiaskan dan mencari kambing hitam dari kekecewaan, kekesalan, atau kemarahan yang terjadi dalam kehidupannya. Orang selalu berupaya untuk mencari kambing hitam dan melampiaskan kemarahan itu kepada orang-orang yang bisa dia lampiaskan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita juga sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin juga dalam TV, ketika ada orang yang melakukan kejahatan dan dia tertangkap sehingga dia dihukum, atau artis-artis barangkali sering kita mendengar, ya inilah cobaan dari Tuhan. Saudara-saudara sudah melakukan kesalahan tapi masih juga berupaya untuk mencari pembenaran dan mencari kambing hitam. Makanya firman Tuhan menegaskan buat kita hari ini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Saudara-saudara, kenapa dikatakan jangan katakan bahwa pencobaan ini datang dari Allah? Ini yang dikatakan, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat,
Jadi artinya Allah itu tidak bisa ditarik oleh yang jahat itu untuk melakukan yang jahat. Karena Allah tidak pernah melakukan yang jahat kepada manusia. Tapi dia selalu melakukan yang baik. Bahkan dengan tegas saudara-saudara di ayat 17 dia katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Artinya pada Tuhan itu hanya hal yang baik dan sempurna. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan pengharapan kepada kita, memberikan sukacita, kebahagiaan kepada kita. Tidak mungkin Tuhan memberikan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Makanya ini mau diingatkan kepada kita saudara-saudara, jangan salahkan Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Karena Tuhan tidak akan mungkin mau melakukan yang jahat. Dan di sini ditegaskan lagi saudara-saudara di bagian yang terakhir, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dia tidak mencobai siapapun. Nah, lantas ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, lantas itu karena siapa? Nah, ini ayat yang ke-14 dia ingatkan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi keinginan kita yang mencobai kita, keinginan daging kita. Itu. Karena keinginan daging kita itu apa? Keinginan yang penuh dengan dosa. Sehingga terjadilah pergumulan karenanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, kalau kita mengalami pergumulan karena karena dosa-dosa kita, itu bukan pergumulan atau pencobaan, itu adalah hukuman. Dan kita harus terima, itu maksudnya. Jangan cari kambing hitam lagi, jangan mengatakan bahwa Tuhanlah yang mencobai dia, bukan. Orang kalau sudah ketangkap kejahat, jangan lagi katakan, lah ini cobaan dari Tuhan. Siapa yang mencobai? Kita yang melakukan yang jahat, tapi Tuhan yang kita katakan mencobai kita. Justru karena itu kita justru sadar akan kekurangan-kekurangan kita, akan kejahatan-kejahatan kita, dan kita mohon ampun dan bertobat di hadapan Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah cari kambing hitam melampiaskan kekecewaan kita karena pencobaan yang terjadi karena dosa kita. Supaya Tuhan jangan sampai murka lagi kepada kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami benar-benar mengerti bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan hal-hal yang tidak baik kepada kami, tapi justru Dia merencanakan yang baik. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah kita tabah kuat dalam menghadapi pencobaan. Kalau pencobaan itu bukan karena kejahatan kita, maka kita kuat sehingga kita akan memperoleh mahkota. Tapi ketika kita mengalami pergumulan karena kejahatan kita, bertobatlah kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.